Selamat datang di podcast Politeknik Bakti Semesta dengan rekayasa keamanan cyber. Pada siang hari ini kita sudah bersama dengan dua dosen dari rekayasa keamanan cyber, ada Pak Rafiq dan ada Mas Danis di sini. Dan pada siang hari ini kita akan ngobrol ringan nih tentang cyber security tentu saja, gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Kira-kira. Nggak usah panik gitu loh. Nah, ngopi dulu, Pak, ngopi dulu. Nah, siang hari ini nih kita pengen ngobrol tentang pentingnya keamanan cyber aja sih, yang ringan-ringan aja nih. Menurut Pak Rafiq ini kan langsung nih dari dunia industri dan dunia usaha. Kebalik ya, dunia usaha, dunia industri. Dunia kerja sekarang dari namanya. dunia kerja gitu kan. Menurut Pak Rafiq nih sekarang keamanan cyber, kejahatan cyber itu deh. Gimana sih sekarang maraknya kejahatan cyber tuh kayak gimana? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini santai saja ya. Ya santai nih Pak, santai aja. Jadi untuk kejahatan cyber ini sangat penting ya, makanya waktu Politeknik ini berdiri, kenapa salah satu program studi yang dibentuk yaitu program studi keamanan cyber. Kemudian ditambah lagi ada pandemik kan. Kalau pandemik kan orang jarang kerja di kantor, semuanya kerja di rumah, work from home, kemudian menggunakan teknologi yang notabene teknologi itu berkaitan dengan dunia internet atau dunia cyber. Nah, tentunya butuh sekali orang-orang yang ngerti tentang keamanan cyber, orang-orang yang berkecimpung di dunia cyber yang nantinya sangat dibutuhkan di saat-saat ini ataupun di masa depan. Kalau berkaca dengan kasus-kasus sebelumnya itu banyak sekali kasus-kasus yang merupakan kejahatan cyber yang betul-betul nanti imbasnya mempengaruhi reputasi sebuah perusahaan gitu. Contohnya pada waktu zaman BCA itu pernah kebobolan. Jadi banyak customernya tuh komplain, tiba-tiba mereka tidak merasa transfer uang itu kan lewat internet banking, tapi tiba-tiba kok di recordnya ada transferan itu kan. Langsung kayak ketarik gitu ya, kayak maksudnya kayak ada laporan uang masuk, tapi nggak ada uangnya gitu kan. Nah, itu saudara saya itu sebulan yang lalu. Kayak gitu, jadi maksudnya. Tapi Bang Tit, saya corong ada boleh nyebut merek kok. Bukan uang masuk, itu uang keluar. Sekarang marak banget ya, tapi ya sekarang marak banget kayak gitu, pencurian data, apalagi pandemi kayak gini, pencurian data tuh lagi, dia lagi di atas angin banget nih menurutku nih. Kayak yang nih pandemi kayak gini, kemudian banyak orang butuh uang dan sekarang pinjol ada di mana-mana kan gitu kan ya. Itu kan salah satu pencurian data nggak sih Mas itu? Pertama itu, pencurian data dulu, ya kan? Coba gimana Cuma sih? kadang gini ya Pak ya. Kadang orang kan mikirnya, siapa sih yang mau nyuri data saya? Saya nih siapa? Ngapain? Cuman ya itu yang kadang orang mikirnya masih kayak gitu. Padahal bagi mereka mungkin diri mereka tidak penting untuk orang lain, tapi kan sebenarnya itu kalau buat hacker itu kan tambang emas gitu ya Pak ya. Database-nya berarti ya. Berarti sekarang keamanan data itu penting banget dong berarti kan ya. Terus nih, kalau di perusahaan nih Pak nih, ada teknik-teknik apa sih yang bisa untuk kayak ngamanin datanya mereka atau apa, atau kita harus gimana kayak gitu-gitu, ada nggak sih saran-saran kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau teknik pengamanan itu kan selalu mengikuti dari teknik serangannya kan. Makanya di program studi kita kan nanti diajarkan bagaimana ethical hacking. Jadi bagaimana cara menyerang. Attacker. Jadi mempelajari bagaimana pencuri dia bisa melakukan pencurian, tekniknya. Baru nanti kita bisa tahu cara mengamankannya. Salah satu contoh salah satu bank besar itu kan teknik yang digunakan dia simple sebenarnya. Jadi dia ada hackernya ini mengirimkan email, jadi blast email ke database email yang mereka temukan di internet. Orang customer gitu ya. Jadi pura-pura jadi dari banknya itu. Admin bank. Kemudian ketika link itu diklik ternyata virus dan itu menginfeksi dari komputernya pelanggan. Nah, begitu diklik ya yang keluar itu halaman
webnya web banking yang bukan asli. Mirip gitu ya, Pak. Mirip. Jadi dia buat nginput datanya gitu ya, Nah, berarti kan ya. begitu dia- Cloning. Cloning. Bahasa gampangnya ya. Nah, kemudian datanya yang dia input oleh pelanggan kan username password justru masuk ke database-nya mereka. Nah, kemudian begitu minta PIN-nya pun nanti masuknya ke database mereka. Kemudian mereka baru yang login ke web aslinya. Nah, itu yang terjadi waktu itu. Jadi sebenarnya tekniknya macam-macam. Nah, nanti kita sebagai program studi rekayasa keamanan cyber, kalau sudah tahu tekniknya kan jadi tahu bagaimana cara mengamankannya. Itu kalau di salah satu tekniknya. Mungkin Mas Danis. Jadi sebenarnya kalau mau berbuat kejahatan di cybercrime itu sebenarnya nggak susah-susah amat ya, Pak ya. Iya. Yang penting datanya kekumpul gitu aja ya? Justru yang membuat itu tidak susah itu yang semakin berbahaya. Ya tau kadang kita tidak sadar tiba asal klik dapat hadiah. Kadang kalau yang sering tuh yang WA ini Pertamina. Oh ya. Yang poin dapat hadiah. Iya. Itu asal diklik itu. Asal klik jadi nanti kayak teman saya tuh tiba-tiba ditagih ojol ya. Bagus saya. Iya. Yang rumahnya sana itu. Jadi tiba-tiba ada ojol, pinjol. WA masuk terus bilang tolong bayarkan hutang Anda. Itu Bapak di WA juga. Iya banget. Sampai dia Itu ganti nomor ya. teman kita yang rumahnya sana tuh loh, Pak. Iya, ganti nomor akhirnya. Makanya ini untuk teman-teman yang mendengarkan tuh jangan asal klik, lihat dulu keasliannya seperti apa, jangan asal masukin data kan gitu ya. Sekarang itu bahaya banget kalau kita asal-asal masukin data, apalagi data nomor KTP, HP, sama email. Nah, kalau nggak salah nih yang tahun kemarin itu Tokopedia, itu ada apa sih Pak? Sama Tokopedia tuh ada apa sampai datanya bisa katanya kok sampai bisa kebobol atau apa sih Pak, kemarin? saya korban loh, Pak. Saya cek email saya have been found. Ya. I've been password toh. Iya. Keterangannya dilacak keterangannya dari Tokopedia. Nah, kayak gitu kan bahaya ya kan ya. Jadi maksudnya akunnya kita yang kita pada kayak Tokopedia itu kan kayaknya udah aman. Maksudnya kita jualan di situ atau kita beli di situ kan aman gitu ya Pak menurutnya kita, tapi ternyata enggak juga. Itu gimana jadi, itu Pak? Keamanan Ceritanya data gimana itu? Jadi kadang kita kan mempercayakan data kita ke perusahaan yang notabene kita anggap sudah bonafide, sudah reputable gitu kan. Nah, padahal tidak 100% bahwa setiap data itu akan aman gitu. Jadi kasusnya kalau sepengetahuan saya itu karena sekarang kan finansial modelnya kan finansial teknologi atau fintech gitu kan. Jadi dia mainnya pakai API. Jadi segala macam transaksi kadang ada API-nya. Misalkan banking dia integrated agar bisa ditransaksikan langsung lewat aplikasi Gojek, aplikasi OVO dan sebagainya. Nah, begitu berbicara tentang aplikasi itu kan walaupun seaman-aman data yang ada di banking atau data di main database-nya, tapi kalau API-nya itu bisa diintercept itu kan, ketika masuk ke aplikasinya nggak secure gitu kan. Nah, dieksploitasi di sisi itu komunikasinya pakai teknik man in the middle attack gitu kan. Wah iya, Nah, itu man bisa. in the middle Tahu dah attack. middle attack. Dan dia tuh mencuri di tengah-tengah. Iya, mencuri di tengah-tengah ya. Orang yang mencuri di tengah-tengah. Wah, saya tahu. In the middle attack. Kan kayak gitu. Sebenarnya banyak banget ya. Habis dapat belajar ya. sertifikasi. Kasih CSCU ya. Wah bahaya banget nih. Dari informasi kita sudah kerjasama dengan IC Council ya. Oh, untuk oke. sertifikasi ada nanti CSCU, ada CEA, CEH gitu kan, CEH. Nanti yang berikutnya nanti kemudian Wah, rekayasa keamanan cyber luar biasa nih memang nih. Saya itu gitu kan. nanti database-nya masuk FBI kan. Kalau kalian mau Cuma sertifikasi itu kan sekarang penting banget kan. Maksudnya kita kalau kerja, kita memang punya skill, tapi kalau kita nggak punya sertifikasi itu kayak kita dianggap beneran nggak nih? kayak gitu tuh, kayak kalau gimana kalian istilahnya tuh kalau kalian piknik tapi tidak ada fotonya tuh. Iya kan? Aku pernah ke Bali. Mana? Di fotonya. Iya kan lebih kayak gitu tipu-tipu. kan. Oke. Sekarang nih, kayak sekarang itu kayak generasi alpha
atau generasi, nggak usah alpha lah, alpha terlalu kecil, generasi Z aja nih, semuanya kan berdampingan sama internet kan, bener nggak sih? Iya kan? Maksudnya mereka itu dituntut untuk hidup berdampingan dengan internet, anak-anak gitu. Nah, menurut Pak Danis nih, gimana nih agar mereka tuh kayak bisa saring apa yang harus mereka lihat, apa yang harus mereka akses, kayak gitu loh. Kalau umuran Generasi Z itu berarti sekarang anak-anak SMA hampir kuliah gitu ya, generasi Z. Itu kalau anak segitu ya asal klik ya, pasti asal klik kan klik, kayak apalagi gitu. kalau isinya video-video Nah. promo-promo ya, koin-koin apa Shopee, nah itu hati-hati ya teman-teman ya, itu tolong dikasih tahu emak babenya itu, soalnya nanti tiba-tiba kasihan lah orang tuanya, tiba-tiba ditagih ojol lagi, pinjol. Ojol tuh ojek online, pinjaman online. Pinjol itu nanti kita ngurusnya juga susah karena trackingnya juga susah seperti itu. Jadi Bener. untuk anak-anak zaman now ini jangan terlalu apa namanya Ya asal klik Asal itu tadi, klik. sok-sokan kayak macam nggak apa-apa nih, apa nih, wih dapat koin, wih dapat uang, dapat Ya, gitu itu. kan, Mungkin kadang kan mereka kan mulai kayak gitu kan. mulai berpikir jangan menganggap informasi diri kalian tuh tidak penting karena kalian bukan iya, betul. orang terkenal. Tadi saya dengar Pak Denis bilang buat ngecek email tadi loh, maksudnya kita bisa ngecek email apakah email kita tuh bersih atau email kita udah keserang gitu kan, bisa ya Pak ya? Ada di Nah, dan itu nanti dipelajari nggak di rekayasa keamanan cyber? Oh jelas, itu bukan dipelajari lagi, itu udah hal kayak makan nasi lah itu. Sebenarnya di rekayasa keamanan cyber itu lebih menonjolkan ke belajar apa sih Pak? Oke lah, kita memang rekayasa keamanan cyber security. Tapi masih yang lebih ditonjolkan, yang dipelajari itu kita tuh apa gitu loh sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau yang basic nanti, kalau di semester yang awal kan nanti ada dasar-dasar keamanan cyber ya, termasuk security awareness tadi, bagaimana berinternet yang baik, bagaimana menyadari bahwa data itu penting kan. Khususnya kan untuk anak-anak sekarang, kadang kita sudah membangun sedemikian rupa sistemnya itu bagus, tapi ternyata orang-orangnya atau SDM-nya sendiri tidak aware kalau dia membocorkan rahasia dirinya sendiri atau dia menyebarkan data yang harusnya dia tidak sebarkan gitu kan. Jadi yang pertama nanti kita bangun tentunya adalah attitude untuk security awareness di awal-awal kan. Contoh tadi Pak Dani sudah cerita kan, anak-anak zaman sekarang kadang memang dalam berinternet itu kurang aware gitu kan. Iya. Kadang mereka curhat aja di Instagram atau di internet Iya, kan. jejak. Ini rekam bahaya jejak kan. digital ya sekarang Iya. tuh ya, kalau orang bilang ya lebih ke Curhat. curhat di situ, atau kadang ada Kadang dia- artis apa ikut host. Nah, kadang yang aneh gitu tuh kan. mereka berdoa kepada Tuhan tapi bikin status. kayak Lah gitu, pohon kayak Tuhan gitu. kan suruh baca status WA. Bener. Jadi maksudnya untuk anak-anak zaman sekarang harus lebih hati-hati lagi, lebih Iya. aware lagi, harus maksudnya kalau rekam jejak digital itu penting karena pencurian data itu kan lewatnya situ ya kan Iya. Pak. Walaupun nanti bisa dikembalikan nggak gitu tuh Pak. Maksudnya udah ke-hack nih, soalnya datanya udah ke-hack gitu. Kita bisa hapus atau apa gitu. Bisa nggak sih? Kalau jejak digital susah ya. Jadi ada cerita ini, jadi ada cerita. Kebetulan istri saya kan kerja di banking. Jadi waktu itu ada nasabah di telepon kena tipu gitu, orang pura-pura nelpon dari bank tersebut gitu kan. Pura-pura membantu permasalahannya dia. Jadi ceritanya karena si orangnya ini dia komplain lewat media sosial terhadap akun resminya si bank tersebut. Jadi dia komplain, kemudian meninggalkan nomor HP. Wah, itu menjadi sasaran empuk sekali gitu. Makanya sekarang tuh nomor HP jangan tinggal di media sosial juga kan. Nomor kadang tuh sekarang baru tadi pagi nih saya dapat WA, ada mbak-mbak WA tuh cuma selamat pagi, apakah benar Puspa Ira Dewi kayak gitu. Dan pada saat saya balas, oh iya selamat pagi, siapa gitu, langsung keluarnya tuh iklan-iklan. Jadi dia jualan baju, dia jualan, itu kan berarti kan database nomor HP-nya saya kan udah masuk ke dia kan. Nah itu ada cara-caranya nggak sih Pak? Maksudnya kenapa sampai mereka tuh bisa ngumpulin nomor HP atau apa jual beli nomor dan lain sebagainya, itu kan sekarang juga
sekarang marak loh Pak jual beli nomor HP gitu, bank nomor HP biar nanti bisa diakses sama online shop atau apa gitu. Ya. Ya itu Gimana memang nih menurut? memang sebenarnya tidak bisa terelakkan lagi, dan kalau yang namanya internet kan bebas gitu kan. Jadi sudah tidak bisa terlacak lagi di mana data itu terkirim atau diperjualbelikan kan. Apalagi kalau sudah jumlahnya banyak, kita misalkan contoh salah satu online shop itu kan kehack, dan itu kan datanya macam-macam kan, tidak hanya nama, alamat dan sebagainya. Nah begitu dia diambil sama hacker, ya sudah dia diperjualbelikan di dark web atau di mana dengan nilai yang fantastis kan. Dia belinya mahal, dia jualnya juga nanti akan mahal. Nah, jadi memang benar-benar harus hati-hati karena kejahatan cyber tuh sekarang lagi luar biasa, apalagi kemarin ada pandemi, semuanya kerja dari rumah. Terus ya kan semuanya kan akses internet kan, otomatis data masuk banyak banget, kayak yang sepele aja cuma masukin nama, alamat email, sama nomor HP, itu tuh udah kayak ngeluarin bank, maksudnya data diri kita yang penting gitu kan. Iya nggak sih Pak? Apa aku salah nih? Enggak kan? Iya betul. Nah kayak gitu-gitu tuh harus lebih hati-hati. Ada yang kasus karena pandemik ini juga kan, saya menerima banyak laporan di perusahaan saya kemarin kan, ada beberapa laporan customer gitu. Di masa pandemik banyak data yang dijual di internet. Karena apa? Karena orang kan panik gitu, karena biasanya kan karena mendata, misalkan contoh ya, ada WA viral yang dia isinya form untuk mendata orang untuk vaksin, padahal itu formnya itu Google Form, bukan form resmi kan. Harusnya kan misalkan dari Pemkot, di halamannya Pemkot dan kita mengirimkan data kan. Nah, padahal yang diminta macam-macam, datanya nomor KTP, nomor telepon, dan nama ibu kandung. Nah, apalagi ada nama ibu kandung yang itu banyak banget yang buat verifikasi apa-apa kan. Itu makanya. Itu kan. Nah, ini tuh harusnya yang lebih diedukasi tuh sebenarnya bukan cuma generasi Z sih menurutku. Tapi malah lebih ke generasi pejuang nih yang di atasnya nih Pak, yang masih orang tuanya, yang kadang tuh kan orang tua zaman sekarang itu kan dia lagi puber dua nih. Maksudnya dulu waktu mereka kecil tuh kan gak ada handphone, gak ada internet, gak ada. Terus tiba-tiba mereka punya HP, mereka punya WA, punya Facebook gitu, kayak gitu bahaya loh menurutku. Maksudnya sebenarnya yang perlu lebih diedukasi itu kan malahan orang tuanya nggak sih? Daripada anaknya, maksudnya lebih pentingnya gitu loh. Maksudnya kalau orang tua sekarang tuh kayak mending yang ini apa sih, langsung iya deh gitu, kayak ngisi Google Form nggak bisa bedain login, kayak login Google aja deh tuh Gmail, ya kan? Kayak kemarin itu kan kayak persis banget kan? Kemarin itu waktu kita ngapain sih kemarin ya? Nah itu kan kayak persis banget. Kita susah banget buat bedain mana yang asli sama enggak gitu loh. Kan orang-orang tua kayak gitu, anak-anak yang awam gitu, bisa nggak nih kita bikin kegiatan kayak gitu Pak? Maksudnya rekayasa keamanan cyber turun kemana, ke kampung kemana tuh, untuk edukasi orang-orang di sana biar lebih aware lagi sama namanya kejahatan cyber kayak gitu. Memungkinkan nggak ya? Ya itu kan salah satu program kerja buat Tridharma kita Tridharma. Apa namanya? Pengabdian kepada masyarakat. Ya nanti salah satunya dari sekian banyak pengabdian kita yang akan kita lakukan kepada masyarakat. Salah satunya nanti kita mungkin ke desa-desa yang security awareness, apa namanya? Kurang awareness aware. Tuh bahasa Indonesianya apa? kesadaran tentang dunia digitalnya tuh masih kurang gitu loh. Jadi kan kasihan mereka yang masih gampang tertipu. Kemarin ya sudah kita laksanakan di kemarin SMK ya. Kalau kemarin kan kita di SMK 2 itu kan juga anak sekolah aja ternyata masih ternyata anak sekolah yang ini aja masih banyak yang belum aware, belum sadar kalau data dirinya ternyata penting, apalagi untuk orang-orang yang mohon maaf sepuh generasi sebelum kita generasi sepuh ya. Kemarin waktu kita di SMA 2 kan juga kayak gitu kan ya Mas Denis ya. Maksudnya anak-anak pun mereka masih kayak yang oh iya ya ternyata ya data tuh penting banget ya untuk kita jaga. Waktu kayak dicek gitu. Ternyata banyak yang sudah emailnya sudah di-hack. Termasuk saya. Kemarin kita sempat ngajarin mereka gimana sih, coba yuk dicek sama-sama email gini. Nah gitu-gitu itu kan penting banget ya Pak ya. Teknik-teknik hacking tuh apa aja sih sebenarnya? Tadi kan Pak Rafiq kan bilang banyak sih, teknik hacking itu tergantung dari serangannya tuh serangan apa gitu.
Ya kan? Tadi bilang gitu ya? Iya. Atau saya salah dengar? Enggak ya? Tadi kan bilang gitu. Nah, coba boleh di-share dong ke kita, jadi ke teman-teman juga yang melihat. Jadi apa sih teknik-teknik hacking tuh? Ada beberapa teknik hacking yang paling gampang yang mereka juga bisa langsung serap. Oh, gini gitu. Sebenarnya yang paling berbahaya tadi ya sebenarnya yang social engineering itu kan, yang tidak melibatkan skill komputer dan internet. Melibatkan perasaan. Wah, ini. Jadi melibatkan mempelajari psikologi seseorang karena orang dari sedang tertekan, kita bujuk-bujuk kita ini sehingga dia melakukan tindakan yang tidak di luar nalar kan, dan tanpa sadar dia memberikan password, tanpa sadar dia memberikan. Jadi itu termasuk kalau ini apa ya? Ini apa? Kayak kita di pasar. Anak-anak enggak, Aduh, biasanya itu. kalau Enggak. anak-anak SMA, anak kuliah terus pacaran tuker-tukeran password itu sebenarnya juga enggak boleh ya, Pak ya? Nggak boleh. Ya jangan, Iya, ya, iya. bener-bener dong. Ya nggak kalau boleh nikah ya, dong. Pak ya, kalau Iya. enggak itu Iya. bahaya, Soalnya ya. tuh sebenarnya tuh sekarang tuh kayak password, email, nomor HP, nama orang tua, ibu ya paling enggak. Itu tuh kayak macam harta yang lebih berharga daripada harga diri guys sih Pak sekarang tuh. Sekarang gitu loh maksudnya. Itu ya, makanya itu ya, anak-anak muda zaman sekarang, saya masih Soalnya- muda. Soalnya wah, Jangan bahaya tuker-tukeran banget ya. password, entah itu Bener, password bener. sosial media atau sekalipun password apa namanya nih, kunci HP. Kunci. Cuma nanti yang jadi masalah, kenapa HP-mu di password? Nah, tinggal coba aja, demi keamanan cyber dan data pribadi saya. Iya, lebih kayak gitu ya. Jadi sebenarnya penting banget Itu ya, yang Pak, paling menjaga keamanan. simpel ya sebenarnya. Kalau yang kompleks itu banyak, karena serangan cyber ini tidak hanya dilakukan oleh ada yang dilakukan oleh seseorang kan, ada yang dilakukan oleh kelompok juga, Oh ya. community gitu kan, itu. community kayak anonymous segala macam. Ada yang dilakukan oleh grup dari suatu negara karena perang cyber gitu kan. Jadi Ini tidak boleh sebut negaranya ya, Pak ya. nggak boleh. Nggak boleh. Sana jauh pokoknya, Pak. Jadi di rekayasa keamanan cyber nanti yang dipelajari tentunya tentang serangan-serangan yang teknis juga. Jadi ada bagaimana melakukan scanning terhadap jaringan yang aman, bagaimana melakukan menanamkan backdoor, bagaimana mencari kelemahan sebuah sistem atau server. menyenangkan. Karena itu kan yang diserang kan tidak melulu nanti personal kan, bisa jadi Oh server, iya. bisa jadi Bener. jaringan dan segala macam. Nah, itu nanti akan diajarkan juga di rekayasa keamanan cyber. Luar biasa ya sebenarnya. Masa kalau dilihat dari konsep belajarnya, kemudian nanti profil lulusannya jadi apa, kita punya sertifikat internasional. Sebenarnya rekayasa keamanan cyber tuh kayak udah ketata gitu nggak sih, Pak? Mas, ini kan Bapak dan Mas berdua ini kan yang sudah langsung berkecimpung di rekayasa keamanan cyber ya. Maksudnya gimana sih menurut pendapat Udah kalian? bukan- Kurang apa lagi gitu loh Bukan kita itu? tertata lagi. Kita tuh kan program namanya? kerjanya sudah ada itu kan, gitu kan. kita kan bangun itu kan berdasarkan apa yang sedang dibutuhkan, bukan kedepannya nanti, tapi saat ini dan besok itu memang dibutuhkan ya. Apalagi kita mau kerjasamanya sama mana? belum boleh disebut ya, Pak ya, kalau belum ya. Belum boleh disebut ya? Rahasia. Sebenarnya Pokoknya sudah sih ya, kita sudah sudah. Kontak-kontak. secara lisan sudah Di sana. ya sudah Nah, berbicara dengan mungkin itu plat salah merah, satu pokoknya cara. plat merah. Itu salah satu caranya kita ya, maksudnya salah satu caranya rekayasa keamanan cyber untuk memperbaiki kurikulumnya tentu saja, untuk tahu sebenarnya tuh dibutuhkan tuh kalau anak cyber tuh belajarnya tuh apa aja toh, terus nanti jadinya tuh seperti apa gitu ya. Itu salah satu caranya prodi untuk meningkatkan lagi kualitas dari rekayasa Jadi keamanan kerjasama cyber kita ini. dengan plat merah atau government pihak penegak hukum kan. Jadi Iya. bisa karena Penegak hukum ya. Kata kuncinya penegak hukum. Iya kan, maksudnya Iya, betul. karena kita kan cyber security, Iya. security ini karena saat kan. ini kan memang yang politeknik kemudian yang cyber security kan masih sedikit. Betul. Sedangkan tahun 2017 kalau nggak salah kan Pak Jokowi itu baru membentuk BSSN, Badan Cyber dan Oh, Sandi iya, Negara iya. itu baru terbentuk tahun 2017. 2017. Sedangkan produk SDM-nya kan selama ini disuplai oleh Politeknik sekolah tinggi itu Badan Sandi Negara. Kan. Negara. Nah, jadi kita kan sebagai option kan, sebagai option Kita versi swasta. Wah, iya, lebih iya. fleksibel malah kita Fleksibel. bergerak kan, lebih fleksibel. Jadi demand-nya sebenarnya untuk output dari prodi kita tuh sudah banyak pasarnya, baik itu di government, di industri, perbankan dan sebagainya, bahkan sampai di luar negeri.
bahkan bekerja sendiri tanpa ikut orang ya Pak ya, bisa ya? Ya, bisa. Bisa, ya kan Bisa. tergantung Tester. skillnya seperti apa kan kita ada punya pentest kayak gitu-gitu kan ya, yang maksudnya bisa dikerjakan tanpa ikut perusahaan manapun kan kalau Ya. pentest kan Pak. Iya. Kayak trainer gitu kan juga nggak perlu ikut di perusahaan manapun, kalau mau yang dipanggil ya bisa aja kan kayak gitu. Iya. Memang rekayasa keamanan cyber nih memang luas banget ya tempat kerjanya juga. Oke. Luas Ini kita, luas dan banyak belum dijamah orang. ya benar. Ini kita udah ngelantur banget ngomongnya dari tadi tentang pentingnya keamanan cyber, kemudian kejahatan cyber itu apa aja tadi udah kita bahas kan ya. Kemudian kayak pencurian data, terus teknik hacking yang apa digunakan kayak gitu, dan kita sampai bahas ke profil lulusan dan cyber security itu sendiri. Nah, kalau saya mau tanya nih Pak sama Mas Dani satu sama Pak Rofik tentang kalau di RKS ini, di RKS sendiri nih tentang sertifikasi internasional itu mereka dapatnya tuh bagaimana cara mereka untuk mendapatkan sertifikasi itu? Apakah mereka lulus cuma satu sertifikasi atau mereka lulus itu nanti dapat sertifikasi apa aja, dan apakah itu nanti pada saat lulus masih bisa digunakan? Kayak gitu kan penting juga nih untuk teman-teman siapa tahu yang nonton kebetulan pengen tahu lebih tentang rekayasa keamanan cyber. Monggo Pak. Nih penutup nih, ini penutup nih. Lu kok Oh. cepet man Mbak? Jam saya Mas. Sudah 30 menit lebih ini kalau podcast lama-lama tuh loh. Nanti kita bikin yang Enggak. sesi 2, sesi 3, sesi Kita mau nyari AdSense. Pak AdSense bisa dihack nggak? Nanti dipotong sama editor kepanjangan. Nih. Gimana ya, bantu jawab dong untuk sertifikasi internasionalnya di rekayasa keamanan cyber gimana nih anak-anak nih? Kalau sertifikasi jelas kalau satu udah kenyang Mbak. Oke. Kita ada Kita ada yang- berapa nih? Banyak ya. yang banyak yang jelas aja per semester satu. Satu. Itu udah 8. Ya. Belum nanti yang kerja sama kampus lain. Ada apa? Cisco Academy Cisco sama Academy sama Oracle. Academy ya kan. Migrasi Terus tadi Academy, ada Easy Council, Sikonsil. Microtik, terus AWS. AWS, Oh, wih, AWS. udah banyak banget. Jadi mungkin teman-teman yang siang ini juga nonton, kalian juga bisa tahu kalau ternyata di rekayasa keamanan cyber tuh bukan cuma kuliah yang hanya kuliah, ya kan? Kita belajar tentang hacking, kita langsung praktek gimana caranya ngehack, ya nggak sih? Ya. Dan gimana cara mengamankan data. Terus nanti pada saat keluar kita tetap dapat sertifikasi internasional, gitu? Ya, Mungkin betul. ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan di podcast kita pada siang hari ini? Pokoknya datang saja bergabung dengan kita. Oh iya, datang Ya. ke sini, Terobati. main ke sini untuk Mungkin bergabung kalian bersama ini, kita ini, gitu. ini mungkin kalian pikir kuliah cyber security susah ya. Wah, Susah iya, banget. ini biasanya Memang nih. susah. Ya karena kan Saya nggak bilang gampang, itu memang Ah. susah. Cuman yang perlu teman-teman ini apa namanya ketahui ya, pasti kalian juga bakal setuju. Sesuatu yang susah itu pasti akan mahal. iya benar-benar. Ya. Nah, kalau ini aku setuju nih, sesuatu yang susah itu pasti akan mahal Mahal. harganya. Tidak semua Karena nggak orang semua bisa. orang Iya. bisa. Bukan biaya kuliahnya loh ya, tapi Iya, maksudnya skillnya ini loh. Skillnya kita yang skillnya. Oh benar-benar. Skillnya mahal. yang Apalagi mahal. Indonesia ini memang apa hacker-hackernya tuh termasuk yang ranking top Iya. top global, Nah, top super berarti di dunia. ngomong-ngomong tentang itu berarti satu lagi nih, karena tadi kan bilangnya kalau skill kalau susah itu mahal gitu ya. Tapi untuk lowongan pekerjaan di mana-mana semua perusahaan butuh ya. Nggak ada Untuk- perusahaan yang Nah, nggak punya suhu, internet dong. suhu saya nih. Ini Pak Rupik nih trainer saya ya. Oh. Trainer saya. Nanti Oh, saya iya, juga benar. mau jadi trainer. Kayak gitu Nah, ya. di perusahaan tuh saat ini direkomendasikan karena tren teknologi ya, direkomendasikan untuk keamanan cybernya itu nanti ada chiefnya sendiri, jadi Oh. Oke. ada departemennya sendiri. Oh, Nih tuh Pak Rupik kan. aja nih tinggalnya di Indonesia aja tapi ngurus Iya, jaringan di luar negeri banyak banget ya. jaringannya sampai Thailand Ya, sampai jadi tidak akan terhambat waktu dan tempat. kalau Nah, kita benar-benar saat- banget. Jadi luar biasa sekali kalau teman-teman mau bergabung dengan kami di rekayasa keamanan cyber. Mungkin gitu kita podcast kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya bersama rekayasa keamanan cyber. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Ya. Siang.